Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi info atau membagikan kisi-kisi soal untuk uji kompetensi manajerial dalam soal ujian P3K terbaru yang mudah-mudahan bisa membantu dan berguna bagi kawan-kawan sekalian. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, kami mengharapkan bantuannya untuk memberikan bantuan atau dorongan atau dukungan terhadap channel ini dengan cara subscribe-nya, like, komen, dan juga tombol lonceng sebagai notifikasi dari kami agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang insya Allah kami akan bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Dari kami selamat menyaksikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita semua. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembahasan kali ini. Soal yang pertama, guru disyaratkan memiliki sifat yang jujur, berbudi luhur, dewasa, beriman, bermoral, kemampuan mengaktualisasikan diri seperti disiplin, tanggung jawab, peka, objektif, luwes, berwawasan luas, dapat berkomunikasi dengan orang lain. Hal tersebut termasuk dalam jenis. Pilihan jawabannya: A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi pedagogik, C. Kompetensi kepribadian, D. Kompetensi sosial. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Kompetensi kepribadian. Soal yang berikutnya, guru wajib memiliki sifat empati pada orang lain, toleransi pada orang lain, memiliki sikap dan kepribadian yang positif, serta melekat pada setiap kompetensi yang lain, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Hal ini termasuk jenis kompetensi. Pilihan jawabannya: A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi kepribadian, atau E. Kompetensi, D. Kompetensi sosial. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Kompetensi sosial. Soal yang berikutnya, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah. Pilihan jawabannya: A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Lanjut pada pembahasan berikutnya. Sampai saat ini kita masih memakai Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun. Pilihan jawabannya: A. 2013, B. 2005, C. 2007,
D. 2015. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. 2005 atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Lanjut pada pembahasan berikut. Di bawah ini yang bukan merupakan kompetensi inti pedagogik adalah titik-titik. Pilihan jawabannya A. Menguasai karakteristik peserta didik. B. Memanfaatkan TIK atau TIK dalam pembelajaran. C. Memanfaatkan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. D. Memiliki kepribadian yang baik dan komunikatif. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Memiliki kepribadian yang baik dan komunikatif. Pembahasan yang selanjutnya. Keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dan siswa di abad 21 ini adalah pilihan jawabannya A. Kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. B. Logis, rasional, empiris, dan naturalis. C. Etis, religius, rasional, dan visioner. D. Amanah, fatonah, tabligh, dan sidik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Lanjut pada pertanyaan berikutnya. Ibu Ani sebagai guru kelas sering menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, dan gambar-gambar sebagai media pembelajaran. Pernyataan yang tepat untuk Ibu Ani ini adalah pilihan jawabannya A. Dia memahami tahapan perkembangan berpikir anak. B. Dia suka dengan anak-anak dan senang bermain. C. Dia memahami bagaimana harus bersosialisasi dengan anak. D. Dia mampu menganalisis penyelesaian suatu masalah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Dia memahami tahapan perkembangan berpikir anak. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Apa yang paling tepat dilakukan oleh guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Pilihan jawabannya A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. D. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. Dan jawaban yang tepat adalah C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Adil tidak bisa diam dalam belajar. Dia selalu mondar-mandir saat pembelajaran berlangsung. Adi sangat senang ketika diberi peran atau tugas seperti menggunting, menyusun, membangun, membuat sesuatu. Tindakan yang tepat yang dilakukan oleh guru kelas adalah A. Membimbing Adi secara individual dan perlakuan khusus. B. Menerapkan metode dan model pembelajaran yang variatif. C. Menugaskan Adi untuk menulis dan merangkum pelajaran. D. Memberi peran Adi sebagai model dalam pembelajaran.
Dan jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah B. Menerapkan metode dan model pembelajaran yang variatif. Lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Pak Endro baru lulus CPNS. Dia belum mengerti nama atau makna kompetensi inti, kompetensi dasar, IPK, cara membuat kisi-kisi, dan naskah soal. Biasanya hanya tinggal ambil di LKS atau buku-buku dokumen penilaian acak-acakan, RPP juga hasil copy paste punya teman. Pernyataan yang paling tepat untuk Pak Endro dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru adalah A. Pak Endro harus banyak belajar terkait kompetensi pedagogik. B. Pak Endro tidak layak diangkat sebagai guru karena belum profesional. Atau C. Pak Endro sebaiknya dites ulang karena diragukan kelulusannya. D. Pak Endro harus masuk diklat kembali tentang tupoksi seorang guru. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Pak Endro harus banyak belajar terkait kompetensi pedagogik. Kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam merupakan pilihan jawabannya A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi profesional. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Kompetensi profesional. Kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Untuk memudahkan penetapan materi pokok dalam pelaksanaan pembelajaran agar mencapai tujuan yang diharapkan, dapat mengacu pada rumusan titik-titik. Pilihan jawabannya A. Kompetensi dasar, kompetensi inti, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Tujuan pembelajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Kompetensi dasar. Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikut ini. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan soal-soal HOTS yang benar. Pilihan jawabannya A. Stimulus yang digunakan hendaknya panjang dan menarik. Artinya mendorong peserta didik untuk membaca stimulus. B. Stimulus yang digunakan hendaknya menarik dan kontekstual. Artinya mendorong peserta didik untuk membaca stimulus. C. Stimulus yang digunakan hendaknya kontekstual dan panjang. Artinya mendorong peserta didik untuk membaca stimulus. Kemudian yang selanjutnya D. Stimulus yang digunakan hendaknya panjang dan banyak sulit. Artinya mendorong peserta didik untuk membaca stimulus. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Stimulus yang digunakan hendaknya menarik dan kontekstual. Artinya mendorong peserta didik untuk membaca stimulus. Lanjut pada pembahasan yang berikut ini. Dalam membuat kisi-kisi soal, beberapa kompetensi komponen yang harus ada antara lain A. Kompetensi dasar, materi, indikator, soal, level kognitif, soal, kunci atau pedoman penskoran, kemudian keterangan. B. Kompetensi dasar, materi, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. C. KD, materi,
indikator soal, level kognitif, bentuk soal, nomor soal, dan juga soal. Kemudian yang di KD, indikator materi, soal, nomor soal, kunci, dan penskoran. Dan jawaban yang tepat untuk soal berikut ini adalah B, yakni KD, materi, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan juga nomor soal. Demikianlah apa yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.